Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, ini saya sudah membuat laporan ya teman-teman ya. Hanya sebagai contoh. Ini saya membuat laporan di HP iPhone menggunakan aplikasi dokumen. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini kolom-kolom Excel ya teman-teman ya, seperti yang ada di PC. Jadi HP teman-teman jika iPhone itu bisa melakukan atau membuat laporan seperti yang ada di komputer ataupun di PC. Oke, yang pertama teman-teman harus mendownload aplikasi Excel dulu ya teman-teman ya. Kita download di App Store aplikasinya Excel seperti ini. Nah, ini yang kedua, Microsoft Excel. Nah, jika teman-teman belum mendownload silahkan di-download, dan jika sudah di-download pastikan teman-teman harus mendaftar dulu supaya bisa menyimpan file atau laporannya jika sudah selesai diedit. Seperti biasa teman-teman memasukkan email atau memasukkan sandi atau password untuk keamanan ya teman-teman ya. Untuk cara memasukkan sandi dan emailnya itu cukup mudah. Teman-teman akan diarahkan untuk mengisi membuat akun baru atau masuk ke akun yang lama juga bisa jika teman-teman sudah punya. Nah, jika sudah teman-teman masukkan email atau daftar akun di Microsoft Excel maksudnya, teman-teman pertama masuk di tanda plus yang ini, yang bagian tengah ini. Nah, kemudian di sini ada banyak menu pilihan. Teman-teman ingin membuat laporan seperti apa? Di sini sudah disediain oleh aplikasinya. Ini sebagai contoh yang bagian atas ada tugas atau judul buat daftar. Ini saya klik ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini sudah disediain catatan apa yang bakalan teman buat. Masih banyak lagi yang lain. Nah, ini bagian sebelah kanan ini ada jumlahkan daftar. Ini bagian barang biasanya, itemnya berapa, harganya, biayanya berapa. Silahkan teman-teman edit sendiri, tinggal teman-teman klik bagian daftar jumlah barang atau daftar harganya, teman-teman edit. Oke, saya akan menyontohkan di bagian buku kerja kosong yang bagian atas kiri ini, karena saya suka membuat laporan sendiri atau membuat kolom sendiri. Oke, langsung aja saya masuk. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Tampilannya sama seperti di Microsoft Excel yang ada di PC, hanya berbeda menu-menunya saja, tidak kelihatan bagian atas ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan handphone, jadi seperti ini tampilannya, sedikit sempit. Jika ingin teman-teman perkecil juga bisa, silahkan teman-teman cubit, diperkecil atau zoom juga, seperti ngezoom gambar sama saja. Nah, seperti ini. Nah, pertama jika teman-teman ingin membuat sebuah kolom daftar harga misalkan, nah sebagai contoh ya teman-teman ya. Teman-teman jangan langsung menulis, teman-teman harus pertama membuat kolomnya dulu. Jadi kalau bisa jangan menulis dulu, nanti akan sedikit susah. Lebih baik membuat kolomnya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman kalau membuat kolom di Microsoft Excel jangan dari pojok atas ya. Saya ingat ulangi, jangan dari pojok atas. Ini kursornya kita taruh tengah-tengah saja sekalian. Nah, seperti ini, atau di atasnya seperti ini. Jadi ada jarak dua kolom ke atas, satu kolom ke kiri juga bisa, yang penting ada jarak. Nah, seperti ini. Pertama kita buat kolom dulu, misalkan dua kolom seperti ini teman-teman ya. Nah, kita blok, kita tahan, kita lepas habis ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita buat kolom dulu sebelumnya kan, jangan diisi dulu. Kita klik titik 3 yang di bagian bawah kanan seperti ini. Kemudian kita klik batas. Nah, ini menu-menunya yang ada di Microsoft ya teman-teman ya. Kita klik tulisan batas.
Nah, di sini kita pilih semua batas diperjelas ya teman-teman ya. Nah, ini ada sebelahnya ada contohnya batas tebal, batas luar, semua batas, atau sebelah kiri saja juga ada. Kita klik aja semua batas. Nah, dia akan jadi kolom ya teman-teman ya. Sepertinya ada 3 baris kolomnya. Kemudian jika kita ingin membuat daftar barang dan harga misalkan, kita klik di bagian kolom B seperti ini. Kemudian jika kita ingin perkecil kolomnya, kita klik di bagian tulisan B ini teman-teman ya, tulisan B, bagian B nya kita klik. Kemudian kita geser garis 2 yang ada di sebelah tulisan B, ada garis 2 putih. Kita klik, kita perkecil kolomnya seperti yang di PC teman-teman ya. Jika kita menggunakan mouse, kita bisa memperkecil kolomnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di bagian kotak yang ujung ini jika kita ingin membuat daftar harga barang. Misalkan saya klik kursornya di bagian sini, kemudian kita tahan, kemudian kita edit. Nah, seperti ini. Kita tulis nomor seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan lagi, kita klik kolom sebelah kanannya. Nah, di sini kita tulis daftar barang. Nah, ini kan kelewatan ya teman-teman ya tulisannya. Maaf, daftar barang. Nah, ini tulisannya kelewatan. Jadi kita perbesar sedikit kolomnya. Kita klik aja di bagian huruf C bagian atas, bagian kolom C. Seperti ini. Kita geser ke kanan. Di bagian garis 2 putih yang di sebelahnya C ada garis 2 ya teman-teman ya. Kita geser, kita klik. Nah, seperti ini. Sampai melewati tulisan daftar barang. Nah, jadi kolomnya membesar ya teman-teman ya. Kemudian yang di sebelah kanan, kolom yang satunya masih kosong, kita klik lagi. Nah, kita tulis jumlah. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin menambah daftarnya bagian atas, mungkin jumlahnya berat, mungkin panjang, ukuran, silahkan teman-teman tambah. Ini hanya sebagai contoh. Saya membuat 3 kolom saja. Teman-teman di sana bisa membuat lebih dari 10 kolom, bahkan berapa saja ya teman-teman ya yang teman-teman mau. Kemudian kita klik di bawahnya nomor 1. Nah, di sini nama barang misalkan yang pertama kita ingin membuat sebuah daftar harga di sebuah warung ya, misalkan teman-teman ya. Misalkan sabun. Ini aja sebagai contoh saja. Jumlah misalkan di sini ada 10. Nah, sebenarnya di sebelah kanan sini cocok dikasih harga ya teman-teman ya. Harga barangnya. Tapi ini hanya sebagai contoh biar teman-teman bikin sendiri saja di rumah. Kemudian yang nomor 2 misalkan habis sabun odol misalkan. Jumlahnya 5. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini kan posisinya agak sedikit ke kanan ya teman-teman ya, kurang rapi. Nah, jika teman-teman ingin merapikan tuh cukup gampang. Teman-teman tinggal di blok saja seperti yang ada di PC. Seperti ini teman-teman blok. Kemudian jika sudah di blok, teman-teman klik titik 3 yang ada di bawah ini. Di atasnya keyboard ada titik 3. Nah, di sini teman-teman rapihkan saja ya. Huruf atau angkanya ke bagian tengah. Nah, ini ada menunya sendiri. Saya klik bagian tengah. Kemudian kita klik ke tengah. Nah, seperti ini biar rapi. Cukup mudah ya teman-teman ya.
Oke, mungkin cukup sampai sini cara membuat laporan di iPhone menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk cara yang lainnya bakal saya buat lagi tutorialnya supaya video ini tidak kepanjangan ya teman-teman ya. Cukup mudah kan teman-teman? Yang pasti menunya semua ada di bawah sini. Oke, jika sudah selesai, sebelum saya akhiri, saya akan kasih tahu caranya untuk kita kirim melalui aplikasi WhatsApp atau aplikasi yang lain, atau disimpan juga bisa. Pertama, jika sudah selesai seperti ini teman-teman ya, kita blok aja terlebih dahulu kolomnya. Jika sudah diblok, teman-teman klik potong. Jika sudah teman-teman klik potong, teman-teman klik segitiga yang ada di sebelah kanan tengah. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman klik tanda panah yang ada di sebelah kanan atas, tanda share. Nah, jika sudah seperti teman-teman tulis namanya di sini laporan barang. Nah, di bawahnya sini ada lokasi penyimpanan di OneDrive. OneDrive ini adalah aplikasi Drive, Google Drive. Biasanya akan kesimpan di situ ya teman-teman ya. Atau kesimpan di Microsoft Excel-nya langsung juga bisa. Kemudian ini cara menyimpannya, tinggal teman-teman klik OK aja. Nah, di sini ada tulisan klik simpan ya teman-teman ya. Jika sudah selesai teman-teman ganti, klik simpan. Kemudian jika ingin dikirim lewat WhatsApp, misalkan teman-teman klik aja kirim salinan yang ada di bawahnya lagi, yang ada tanda panahnya. Nah, di sini kirim email dengan Outlook, maksudnya kirim lewat email, terus bawahnya kirim dengan aplikasi lain. Nah, di sini teman-teman sebelum dikirim teman-teman ganti dulu formatnya, yang bagian atas nih buku kerja Excel teman-teman ganti menjadi PDF. Jika teman-teman ganti menjadi PDF, dia akan menjadi sebuah kayak gambar ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman tidak ganti buku kerja Excel, dia bisa otomatis masuk langsung ke aplikasi Microsoft jika yang menerima pesan ini atau menerima laporan ini juga mempunyai aplikasinya. Oke, misalkan ini formatnya PDF, kita klik kirim dengan aplikasi lain. Nah, teman-teman ingin mengirim menggunakan orientasi apa? Mode landscape atau portrait. Nah, landscape ini modelnya kayak model kayak kertasnya tertidur, kemudian portrait itu yang berdiri teman-teman ya. Ya, itulah pokoknya. Saya akan ngirim model landscape. Kemudian ukuran kertas, misalkan teman-teman menggunakan ukuran kertas apa untuk dikirim lewat WhatsApp ya teman-teman ya, A5, A4 juga banyak. Di sini ada 3, ada legal, pilihannya banyak. Saya sarankan menggunakan kertas A5 saja. Kemudian yang lainnya tidak dirubah, cetak lembar aktif, kasih centang. Kemudian yang bagian bawah penskalaan teman-teman klik, teman-teman tandai di paskan lembar pada satu halaman. Kemudian teman-teman klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan teman-teman mau ngirim lewat pesan, email, Chrome, Messenger, dokumen, dan banyak lagi teman-teman ya. Saya akan mengirim lewat WhatsApp. Kemudian saya kirim ke WhatsApp saya sendiri sebagai contoh. Nanti saya akan buka di WhatsAppnya. Jika sudah seperti ini, kita klik lanjut. Nah, ini dia laporannya teman-teman ya. Laporan yang tadi saya buat, yang sebagai contoh daftar barang, jumlah, ini sabun dan odolnya. Dia akan jadi seperti ini, seperti kertas ya nih. Bisa teman-teman lihat seperti kertas. Kemudian jika sudah selesai seperti ini, teman-teman silahkan klik kirim saja yang sebelah kanan. Klik kirim. Nah, jika sudah seperti ini, bisa teman-teman tutup aplikasinya. Langsung klik tombol home dan masuk ke aplikasi WhatsApp.
Nah, ini contoh-contoh saya sudah mengirim laporan juga. Nah, ini yang tadi dikirim. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Hanya seperti ini saja. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Bakal saya buat video tutorialnya atau request tentang pengeditan di aplikasi Microsoft Excel menggunakan HP iPhone. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Mungkin ini sudah terlalu panjang videonya. Jangan lupa like jika teman-teman suka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Share kepada teman-teman kalian dan juga share ke media sosial kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.